Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita lanjutkan ya untuk pembahasan selanjutnya, yaitu sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor AHT10. Oke, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang LCD menggunakan I2C itu ya, LCD menggunakan I2C. Nah, sekarang kita membahas sensor suhu dan kelembapan AHT10 yang mana interface-nya juga I2C. Oke, langsung saja. Oke, sensor AHT10 ini merupakan sensor alternatif AHT11 dan DHT11 dan DHT22. Ya, dia juga menggunakan I2C yang mana harganya itu lebih murah dari DHT22. Nah, dan setara kurang lebih sama dengan DHT11. Tapi dia presisi ini. Kelebihannya dia presisi. Jadi alternatifnya nanti kalau skripsi atau ada project itu kalau nggak AHT10 ya DHT22. Saya sarankan jangan menggunakan DHT11 karena pembacaannya kurang bagus menurut saya. Ya, kalau untuk pembelajaran saja, sebatas pembelajaran atau praktikum mungkin ya pakai DHT11 nggak apa-apa. Tapi untuk skripsi, untuk project di luar minimal DHT22 atau AHT10. Tuh. Oke. Untuk wiringnya dia lebih simple dan tingkat pembacaannya dia lebih stabil. Nah, seperti yang sudah dibahas kemarin, komunikasi I2C itu membutuhkan dua kabel ya, dua wiring, dua wire. Yang pertama SDA, terus SCL. SDA singkatannya apa? Serial data. Kalau SCL serial clock ya. Semuanya juga perlu diingat ya, SDA sama SCL serial data, DA-nya itu data, bukan Dangdutan Academy atau apa ya. SCL itu serial clock, CL-nya clock. Oke, ini ya tadi penjelasannya ya. Selanjutnya di sini tampilan saya lebih kecil. Oke, nah di sini ada boardnya yang warnanya biru ini, terus ada komponen utamanya, ya, ada komponen utamanya di sini, yang mana di dalamnya ini sudah terdapat sensor suhu dan kelembapan. Ini komponen utamanya. Oke, selanjutnya AHT10 ini dilengkapi dengan chip ASIC ya, ASIC dengan desain baru. Singkatan ASIC ini apa, Rek? ASIC. Ini sering sekali dipakai istilah ini. Singkatan ini sering sekali dipakai. ASIC. Apa, Rek? Dicari di Google. ASIC. Application Specific Integrated Circuit. Application Specific ya. Application Specific IC. Jadi yang dimaksud application specific ini, jadi IC ini sudah diset dari pabrikannya khusus untuk sensor kelembapan dan sensor suhu. Nggak bisa di OT-OT ini kita implementasikan untuk sensor cahaya ya nggak bisa. Ya bisanya cuma dua itu, suhu, kelembapan. Nah itu yang dimaksud dengan application specific. Untuk penggunaan yang khusus atau yang spesifik. Jadi seperti itu, application spesifik. Umpamanya ada sensor kompas, ya udah itu cuma untuk sensor kompas saja, nggak bisa berubah menjadi sensor suhu atau kelembapan. Beda dengan mikro, kalau mikro itu bisa diotak-atik. Jadi di dalamnya itu konfigurasinya bisa diubah menjadi timer, bisa diubah menjadi counter, bisa digunakan sebagai pin digital, bisa digunakan sebagai pin analog, jadi seperti itu. Beda dengan ASIC ini, application specific. Ya memang dari sononya sudah di set
sebagai sensor suhu dan kelembapan aja. Elemen penginderaan atau elemen sensor kelembapan kapasitif semikonduktor MEMS yang lebih mutakhir ya, dan elemen sensor suhu on chip standar. Nah, kinerjanya telah ditingkatkan melampaui tingkat keandalan sensor generasi sebelumnya. Ya. MEMS ini singkatannya apa? MEMS. Ada hubungannya dengan mekanikal. Jadi di sensor itu ada mekanikalnya. Di depan sini dulu masih ada. Ini juga masih ada. Apa kira-kira? MEMS, mikro elektromechanical system. Mikro elektromekanikal. Jadi ada elektromekanikalnya. Contohnya sensor yang di dalamnya ada elektromekanikalnya itu sensor gyro acelero MPU 6050 itu dia menggunakan prinsip mikro elektromekanikal karena kan ada pergerakan dia. Nah, di dalamnya itu ada mekanisnya. Dan nanti pada saat pembahasan gyro acelero akan dibahas. Jadi di dalamnya itu ada elemen yang bergerak-gerak. Nah, pergerakan ini seberapa bergeraknya, seberapa jauh bergeraknya itu nanti dikonversi menjadi salah satunya sudut. Nah, itu. Jadi tidak 100% murni mengandalkan elektrik saja, tapi ada mekanikalnya. Jadi seperti itu. Mikro elektromekanikal sensor ya. Sistem ya. Itu ada MEMS-nya. Teknologi sudah berkembang begitu cepat ya. Dulu pakai gyro acelero aja gede banget itu. Sensor ya tahun mungkin 60-70-an gede banget. Mikro acelero elektromekanikalnya sensor itu. Sekarang sudah bentuk chip kecil itu sudah jadi kayak gini kecil. MPU. Oke, ini speknya ya. Suhu yang dapat diukur minus 40 sampai 85 derajat Celcius. Resolusi suhunya 0,01, ini sudah bagus sekali ya. Perlu diingat AHT10, DHT11 dan DHT22 itu sensor suhu dan kelembapan udara atau ruangan. Bukan untuk suhu badan. Beda. Ya, suhu badan beda. Terus akurasinya 0,3 kurang lebih ya. Kelembapan yang dapat diukur 0% sampai 100%. Resolusi dan akurasinya 0,024 dan plus minus 2%. Nah, ini perlu diperhatikan tegangan kerja. Jangan sampai salah. Salah ini. Kayaknya di dalamnya nggak ada regulatornya dan 5 volt ini. Jadi harus hati-hati, tegangan kerjanya 1,8 sampai 3,6. Standarnya 3,3 yang kita pakai. Jadi kalau Anda melebihi 3,6 ini atau biasanya 5 volt, kok kayaknya ini yang rusak. Jadi bisa rusak ini sensornya. Makanya sebelum digunakan baca betul spek atau datasheetnya. Minimal dia tegangan kerjanya berapa. Terus letak plus minusnya di mana. Kalau IC ya, karena IC nggak ada tulisannya. Kalau ini kan modul ya, jadi ada tulisannya. Kalau IC terutama jangan sampai salah. Umpamanya maksimal 10 volt sampai kasih 24 ya wassalam. Ampere itu tergantung beban. Ya, ampere itu tergantung beban. Ini cuma butuh berapa ampere nanti ada. Kecil banget ampernya. Ya, umpamanya tegangannya sama-sama 3,3 ya. Nanti ini butuh berapa ya, itu aja yang diambil. Nah, ini address defaultnya 0x38. Address defaultnya 0x38. Ya, ini cuma ukurannya 1 kali 1,5 sentian loh. Kecil banget sensornya. Nah, ini
Nah, untuk urutan kakinya itu yang merah ini VCC, terus dilanjutkan ground, SCL dan SDA. Nah, perlu diperhatikan, tapi di sensor ini saya tidak menemukan perbedaan penempatan VCC dan ground. Kalau di LCD OLED, yang OLED itu ada perbedaan. Jadi antara produk satu dan produk lain itu urutan VCC dan groundnya berbeda. Dibalik, lebih tepatnya dibalik. Nah, kalau ini saya tidak menemui ya. Ini sebagai hati-hati Anda saja ya. Kalau beli modul sensor yang sudah modul, berupa modul atau LCD atau yang lainnya, perhatikan plus minusnya letaknya di mana. Karena saya menemui, yang saya temui itu sensor ACS, kalau nggak salah ACS ya, sama OLED itu tadi. Itu ada yang versi VCC-nya di pinggir, terus dilanjutkan ground. Ada yang groundnya di pinggir, terus VCC. Jadi VCC sama groundnya kebalik. Jadi saya pernah mengalami sendiri. Pertama beli cuma satu, VCC-nya di pinggir, terus ground. Begitu beli 10, kebalik. Ground dulu baru VCC. Jadi saya coba satu, pada saat itu langsung panas. Nggak nyala sama sekali LCD-nya, OLED-nya. Seharusnya di situ sudah muncul karakter atau tulisan, tetapi pada saat itu nggak nyala dan panas. Nah, itu setelah saya cek lagi ternyata berbeda VCC dan ground-nya. Jadi yang perlu diperhatikan, kadang di pasaran itu ada lebih dari satu standar ya. Standar yang saya bahas tadi, peletakan VCC dan groundnya. Peletakan VCC dan groundnya. Makanya sebelum dipasang, walaupun sebelumnya sampai sudah nyoba ya, terus pasti isok lah. Tetapi siapa tahu sampai dapatnya produk di pabrik yang lain, dari perusahaan yang lain. Yang lebih parah itu tadi, kalau datanya kebalik mungkin nggak sampai ngerusak. SDA sama SCL-nya kebalik, nggak bakal rusak. Kalau yang kebalik supply-nya, wah salam guys, rusak. Saya pernah mengalami itu satu, jadi korban. Akhirnya PCB-nya yang saya rubah, saya kerik, saya balik PCC. Nah itu nggak ada di kelas, tapi di pasaran pengalaman ada itu, hal-hal seperti itu. Kalau bentuknya IC biasanya standar sih, walaupun beda pabrik ya, kayak 741 lah. Ada yang produknya mungkin Texas, ada yang produknya Motorola, ada yang produknya Cina. Itu dia standar. Kalau 741 ya harus mengikuti standar nomor 1 kakinya apa, nomor 2 kakinya apa, plus minusnya di mana, input plusnya mana, outputnya mana, input minusnya mana, itu harus standar ya IC. Kalau produk modular seperti ini, sudah dimodifikasi seperti ini, tinggal pakai seperti ini, biasanya nggak 100% sama ya. Yang fatal itu plus minusnya dibalik ini, fatal itu. Wes, toran wes, rusak langsung. Kalau SDHC-nya kebalik masih bisa dipakai, nggak ada masalah, nggak merusak. Yang merusak itu ini yang kebalik. Biasanya soalnya nggak ada proteksinya di dalamnya ini. Ya tujuannya apa? Tujuannya biar sampai beli lagi. Kalau rusak kebalik. Iya itu strategi marketing itu, S2 marketing katanya gitu. Ya, jadi seperti itu. LCD pun sama, LCD 16x2 juga jangan sampai kebalik itu, kaki nomor 1 sama nomor 2-nya. Kebalik ya udah panas, nggak bisa dipakai, udah sekali pakai. Mungkin sekarang murah ya, harganya belasan ribu cuman. Dulu saya 50.000 tahun 2008 itu. 50.000 makan berapa hari itu ya? Dulu 50.000 saya tuh. Barangnya sama persis. Sekarang cuma belasan, 14, 13 gitu. Oke, untuk alamat defaultnya ini 0x38 ya.
Nah, pada modul ini mempunyai alamat bawaan atau default 0x38 dan Anda dapat merubahnya dengan memindahkan resistor ini pull up ya pada jalur yang ditunjukkan pada gambar. Jadi Anda merubah pull up-nya itu bisa merubah alamatnya. Tapi untuk saat ini kita pakai alamat yang default aja. Mungkin beda dengan LCD kemarin ya. Kalau LCD itu Anda dikasih 8 kemungkinan ya kemarin ya. 8 kemungkinan kan ya, kemungkinan alamat. Jadi dalam 1 mikro sampai bisa menyambung 8 LCD. Jadi umpamanya skripsi sampai nanti butuh lebih dari 1 LCD, jangan khawatir. Nanti di modul I2C-nya sudah disediakan untuk milih alamat. Umpamanya alamat defaultnya 0x27 ya, dengan tipe IC yang Texas atau apa kemarin ya, 0x27. Sampai ternyata butuh LCD lagi, ya udah tinggal ngubah jumpernya aja yang ada di modul I2C-nya. Tak kasih jumper yang pertama saya sambung, nanti alamatnya berubah. Jadi dalam 1 mikro bisa lebih dari 1 LCD. Itu sudah ada skripsinya angkatan 20, masih OTW dia mengerjakan. Tuh, 1 mikro butuh 4 atau 5 LCD. Oke, selanjutnya ini ada program apa itu namanya I2C scanner. Jadi untuk membuktikan benar nggak ini apa itu namanya sensor yang saya pakai ini alamatnya 0x38, sensor suhu kelembapan ini. Kalau DHT11 dan DHT22 nggak butuh I2C scanner karena dia bukan I2C interface-nya, tapi dia data saja, satu kaki aja, data tok. Atau ada yang menamakan interface komunikasinya itu one wire, satu kabel. Kalau ini istilah lainnya I2C itu TWI, two wire interface. Itu I2C. Kalau apa itu sensor DHT11 sama 22 itu one wire, satu kabel. Oke, ini coba kita buktikan ya alamatnya apakah benar 0x berapa tadi 38. Saya minta tolong dong salah satu untuk nge-wiring ini. Yuk. Sampai Mas. Kita cek dulu ya sih. SDA SCL ya. Ini Mas. Yang ini sorry. Ini sama kasih kabel dulu. Jadi kita carikan yang A4 terhubung dengan SDA. A4 SDA. A5 SCL. Kita coba program I2C sudah. Kita coba program I2C scanner ini ya. Kita buktikan apakah benar alamat bawaannya AHT10 ini 0x38. Kita upload dulu. Oke, kita coba buka. Nah ini I2C scanner ya, found address 56 ini desimalnya, 0x38 ini heksanya, found one device. Oke, kita coba ya, ini langsung 2 device, apakah I2C scanner ini bisa mendeteksi ya. Ini kita coba-coba dulu ya. Untuk sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Untuk sampai membuktikan alamat AHT10 ini. Untuk semisal kita menggunakan 4 AHT itu, terus kan pinnya I2C, apakah perlu multiplexer? Apa cukup di STL SBA yang satu aja itu? Saya sampai saat ini belum
pernah pakai AHT lebih dari satu ya, belum pernah AHT lebih dari satu, kemungkinan itu tadi ada alamat default, ada alamat yang di pull up resistornya tadi, dipindah resistornya. Nah, selama ini yang secara teori itu cuma bisa dua ya. Entah nanti ada modul untuk ekstensi I2C nya, karena bawaan I2C nya di sini cuma satu nah, entah nanti ada I2C di boardnya itu bisa di extend jadi cuma satu I2C, di expand jadi beberapa I2C. Nah itu saya belum pernah pakai modulnya ya. Nah mungkin ada I2C extension gitu. Nah, beberapa mikro dia memiliki lebih dari satu I2C, ada yang memiliki lebih dari satu I2C. Nah repotnya kalau yang ini itu kemungkinan cuma bisa 2 ton. Kalau 4 mungkin saja nanti ada modul I2C extension. Nah, tapi saya belum pernah pakai I2C extension karena belum foto, belum ada project yang berhubungan dengan itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ini coba minta bantu, Mas. Tadi A4, nah ini A4 terhubung dengan SDA, A5 SCL ya. Sekarang A4-nya pindah ke ini SDA SCL ya. Nah, A4-nya pindah ke SDA sini. A4-nya SDA, kuning ya. SDA, terus A5 SCL. Oke, tambahin kabel lagi dari sini, dari ini SDA ke SDA sini, SCL ke SCL. Itu kan masih satu ya, masih satu. Nah sekarang LCD, mana yang SDA, mana yang SCL, sampai taruh sini. Oh enggak, ini apa? SDA apa SCL yang ini? SDA ya, ke SDA. Pas nanti pulang-pulang. Sudah benar ya, SDA ke SDA, SCL ke SCL. Oke, sekarang kita coba, sudah Mas. Coba kita reset. Harusnya found to device. Nah, found to device ya. Jadi ini serial, ini I2C-nya LCD sama I2C-nya AHT10. Saya gabung jadi satu. Terus saya cek, saya scan. Yang LCD ini 0x27, yang apa ini tadi? AHT tadi 0x38. Jadi kalau sampean pengen memastikan ini alamat LCD berapa, ini alamat AHT10 berapa, umpamanya tambah lagi pakai MPU ya sama prosedurnya ya. Ya mungkin tapi satu-satu ya ben gak bingung, satu-satu AHT dulu umpamanya alamatnya berapa, terus LCD ditancepin alamatnya berapa. Nah ini saya kasih apa ya, pin paralel untuk I2C. Jadi ini jalur SDA, ini jalur SCL. Tapi di sininya tak kasih pull up, buat jaga-jaga kalau jalur I2C-nya itu digunakan banyak sensor atau modul-modul lain. Jadi umpamanya ada 5 gitu, buat jaga-jaga saja biar sinyalnya nggak sampai hilang. Biasanya gitu. Kalau banyak sensor yang terhubung dengan I2C atau modul LCD atau modul lain, itu kasih resistor pull up. Itu aja. Kadang ini sepele tapi efeknya besar. Kalau sensornya banyak, LCD-nya banyak,
sediakan resistor pull up untuk I2C. Itu sepele, komponennya murah tapi sangat berdampak. Nah, itu pull up ya. Ada lagi kemarin ada skripsi senior sampean itu pakai flowmeter. Nah, ini flowmeter umumnya, atau barangkali nanti sampean pada saat skripsi pakai sensor flowmeter, itu dia berapa bulan itu mumet. Sensor flowmeternya nggak ngeluarin sesuai dengan kalibrasi. Debit airnya itu 0 terus. Ternyata setelah dicek, dia tidak memberikan resistor pull up di outputnya. Jadi flowmeter itu outputnya pulsa ya. Dia karena kabelnya juga panjang 3 meter atau 2 meter lebih, dia nggak dikasih sensor pull up. 2 bulan mumet deh. Ya 1 bulan lebih lah mumet. Saya tanyain, kenapa kok nggak selesai itu Pak? Sensor flowmeternya nggak mau baca. Dia sudah sempat frustasi mau diganti apa kemarin, ultrasonik atau apa saya lupa ya, mau diganti itu. Loh kenapa? Saya pakai sensor flowmeter itu normal-normal aja. Saya juga nggak tahu. Itu flowmeternya itu 0 terus, nggak mau ngeluarin data. Ya, debit airnya itu 0 terus. Padahal airnya sudah mengalir buanter, tapi outputnya 0 terus. Nah itu ternyata saya cek, coba kaki ini kasih pull up. Soalnya yang sudah saya coba sebelum-sebelumnya itu, kalau ada sensor seperti ini tuh pasti dikasih pull up. Ya, karena biasanya kalau ada sensor yang di dalamnya itu ada kata-kata open collector, itu harus dikasih pull up. Ya sensor apapun ya, entah sensor atau PLC kadang ya, kalau ada di situ output type open collector, itu harus dikasih pull up. Nah dikasih pull up sampai kiamat gak mentu data ini. Beneran. Nah itu akhirnya dicoba dikasih pull up, keluar langsung nggak jadi ganti dia. Udah beli berapa itu? 6 atau berapa itu? Sudah dipasang juga. Kalau ganti yo perasaan itu mekaniknya sudah bagus, itu alat yang ada di situ apa itu showcase itu loh, yang ada di situ itu alatnya. Apa itu di vending mesin jamu itu loh. Nah itu sempat mumet itu beberapa bulan mumet ya. Apa gak mari-mari itu, padahal secara mekanik secara ini sudah bagus. Nah, itu akhirnya ketemu di situ. Sama lagi pengalaman saya itu joystick ini, joystick PS2 itu gara-gara resistor pull up terus kadung beli 10 joystick atau 9 itu mau saya ganti, ternyata gara-gara 1 resistor saja, dan akhirnya bisa normal, full normal. Jadi ada kaki datanya yang awalnya tanpa pull up, di pull up langsung bisa semua. Itu sudah frustasi juga saya. Ini waktunya kurang beberapa hari, gak iso-iso mau beli joystick yang bagus. Kan kalau yang biasa kan harga 50.000 ya. Mungkin ya sekitar antara 35 sampai 50.000. Kalau yang bagus 100.000 ke atas. Dan itu gak jamin bisa. Soalnya saya beli 1 itu langsung bisa tanpa resistor pull up. Nah ini kok beli 9 kok gak iso kabeh. Nah itu. Ya kadang itu ditemui ya pada saat Anda mengerjakan proyek atau skripsi. Ya memang itu trik sih, agak tricky. Tapi kalau nggak pengalaman, ya menyebabkan frustasi itu. Iki sudah kadung nyampe segini, ternyata sensornya nggak bisa. Udah kadung sampai nyalain sensornya, ternyata sampai yang lupa ngasih salah satunya resistor pull atau yang lain. Jadi harus ini ya, harus baca banyak referensi atau biasanya ada di grup. Saya kemarin nemunya di grup. Itu ada. Ada itu. Ada pertanyaan ya? Apa itu misal driver motor PWM-nya cuma keluar sebelah, itu juga penyebabnya apa perlu resistor pull up? PWM-nya keluar sebelah. Iya, jalannya keluar sebelah. Jadi yang satunya nyala, satunya nggak nyala. Driver motor apa?
ada 98M. Awan. Yang kemarin dah. Masih tetap Pak. Masih tetap. Kapasitornya diambil masih tetap. Nggih. Diganti Arduino Uno iso. Kayaknya kalau ganti Arduino sama aja Pak. Tidak di osiloskop keluar nggak bedanya? Soalnya kalau dilihat dari antara M plus sama M min itu benar-benar nol. Enggak, ininya PWM dari mikronya itu dicek langsung sama osiloskop. Jadi umpamanya saya kasih duty cycle PWM-nya kan, data PWM ya, bukan duty cycle ya. Data PWM-nya 50 apakah sama? 50 duty cycle-nya kan kalau di osiloskop kan ada fitur duty ya. Duty cycle. Nah, duty cycle PWM 1 dan PWM 2 apakah sama sekian persen? Satuannya persen ya. Data 50 dari mikronya. Terus saya kasih data 100, apakah sama duty cycle-nya? Saya kasih bertahap aja 150, 200 sampai 255. Apakah sama duty cycle-nya? Seharusnya kalau 255 mendekati 100% atau bahkan 100%. Pada saat 0 ya 0%, pada saat 50 nanti berapa persen. Tinggal perbandingan aja, skala aja. Kalau di mikro kan bukan persen, dia 0 sampai 255. Nanti disamakan, bener nggak? Sama. Jangan-jangan pada saat saya kasih 50, satunya mengeluarkan, anggap saja ya 25%, satunya cuma 20%. Gitu. Ya bisa jadi pull up itu tadi pengaruh juga. Ya kadang dulu IC mikro yang sebelum zamannya Arduino ini, jadi Arduino ini kan ATmega 328 ya. Sebelum zamannya itu AT89S itu setiap kaki yang digunakan sebagai output itu wajib di pull up. Bukan bukan opsional tapi wajib. Yang mau dipakai sebagai output wajib di pull up. Begitu juga input biasanya ya, input juga harus di pull up. Tergantung nanti yang digunakan seperti apa. Karena apa? Karena dia belum ada pull up internalnya. Jadi butuh komponen eksternal, resistor itu untuk pull up. Kalau di sini yang versi sekarang ATmega ini sudah ada internalnya juga. Sudah ada fasilitas internal pull up-nya. Oke, ini I2C scannernya sudah. Sekarang kita coba langsung AHT-nya ini. Nah ini karena sudah di wiring ya, sudah di wiring, tinggal kita coba saja di codingnya ini. Nah ini agak trik juga untuk AHT ini, agak trik juga. Nanti saya jelaskan. Untuk yang pertama itu versi langsung seperti ini. Inisialisasi AHT-nya langsung AHT begin. Langsung AHT begin. Nah, yang kedua itu pakai if. Ini nanti kalau sampai pakai AHT, jangan ini yo, jangan terpaku di contoh programnya karena contoh programnya kayak gini. Pakai if. Nah, yang ini itu istilahnya saya modifikasi sendiri lah. Saya modifikasi sendiri. Awalnya contoh program di mana-mana pakai if ini. Tetapi ini kadang iso, kadang enggak. Kadang berhenti di sini dia programnya. Karena pada saat inisialisasi itu nilai baliknya atau return value-nya enggak sesuai. Coba ya. Cara yang bisa dulu. Kadang iso, kadang enggak kalau pakai if. Nah, ini sekarang yang bisa dulu. Kita coba. Nah ini suhu dan kelembapannya tampil normal ya. Suhu dan kelembapannya tampil normal seperti ini. Kelembapannya 67, sekitar 67, suhunya sekitar 27-an. Nah ini suhu ruangan ya, suhu ruangan.
dan kelembapan ruangan. Ya. Kalau sampai deketin sama solder yo naik nanti suhunya naik, kelembapannya turun. Ya. Suhunya naik, kelembapannya turun sampai deketin sama solder. Atau kalau ada hair dryer ya hair dryer dideketin, nanti suhu sama kelembapannya berubah. Nah, ini cara pertama yang bisa. Nah, cara kedua ini bawaannya program. Ini saya buka, komennya saya buka, ini saya slash. Dari mayoritas yang saya coba, ini nggak bisa. Ada yang bisa, tapi mayoritas nggak bisa. Padahal ini program bawaan atau contohnya biasanya kan ada program bawaannya. Ini mayoritas nggak bisa. Mayoritas nggak bisa. Ampun ini sorry. Tadi saya coba nggak bisa. Nah, wis mandek di sini. Ya, mandeknya di sini. Could not find AHT, check wiring. Nah, ini kemarin kan kita kalau nyoba program sensor itu kan mesti cek contoh example-nya ya. Iya. Nah, saya nyoba example itu keluarnya seperti ini. Saya gonta ganti kabelnya, padahal pakai kabel baru itu tetap nggak bisa. Ternyata setelah saya akali, saya buang ini. Saya ambil AHT bagian top. Saya ambil AHT bagian saja. Hasilnya yaitu seperti tadi yang tampil pertama kali. Suhu sama kelembapannya muncul. Jadi seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu apakah karena Arduino-nya yang bajakan cloning, ya, atau sensornya. Kalau saya lebih condong karena Arduino-nya cloningan, bajakan lah ya. Tapi saya belum membuktikan Arduino yang asli karena mahal, Rek. Arduino Uno yang asli piro itu? Berapa ratus ribu? Hah? 128 Arduino aja. Enggak, Arduino yang Itali. Iya, yang IC-nya panjang. Oh, IC-nya panjang. Belum mesti, Mas. Belum mesti ori itu. Itu banyak awal kan sebelum ini kan gitu semua yang cloningan. Belum mesti ori. Yang ori itu made in Italy, bawahnya putih ada tulisan made in Italy. Iya, yang made in Italy ya, bukan made in Cina seperti ini. Saya belum pernah nyoba karena mahal itu. Nah, itu. Saya coba di ESP8266 juga sama. Ada yang bisa, tapi mayoritas kayaknya nggak bisa. Mayoritas kayaknya nggak bisa. Ada yang bisa sih, tapi mayoritas nggak bisa. Nah, ini kemarin berpengaruh pada saat ganti IC-nya, ganti Arduino-nya. Saya ganti programnya, masih program lama yang pakai if ini, nggak jalan. Nah, itu mumet mana sampai ini kemarin bisa, sekarang kok nggak bisa. Ya itu, umpamanya sampai menemui seperti ini, nggak harus sensor ini ya ada if-ifan gini, ini matikan saja. Ambil AHT begin, karena yang utama programnya itu di sini. Ini kan sebenarnya untuk ngecek saja. Nah, ini matikan, ini hidupkan. Ambil ininya saja. Jadi ini diinisialisasi dulu. Ini kan dia memperhatikan atau mempertimbangkan hasil dari fungsi ini. Makanya dipakai ini. Nah, ini keluar. Programnya jalan. Ya. Itu penyebabnya saya masih belum tahu pasti ya. Tapi ada kemungkinan dari Arduino-nya versi cloning. Itu ilmu nggak ada di kelas Rek sebenarnya. Itu ilmu coba. Saya dulunya juga nggak tahu. Terus pokoknya lempeng aja sesuai contohnya ini ya wes gini, tak coba gini. Ternyata setelah dicoba nggak bisa. Ini sudah ada yang pakai itu angkatan 20 apa ini? Pembimbingnya Pak Koko sama saya. Yang dia ngambil data suhu, kelembapan sama kecepatan angin. 1 tahun dia ngambilnya. Dia di sini di lab di luar. Nah, pertamanya AHT ini dia pakai AHT, coba hilangin ini.
Ya, ini akhirnya muncul. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya jelaskan codingnya. Sebenarnya codingnya ini sederhana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di sini ada library ya, ada fruit AHT X0. Ya, ini library-nya. Terus saya punya objek yang namanya AHT X0 ya. Ini gampangannya tipe objeknya. Nah, objeknya namanya AHT. Mau sampai ganti suhu kelembapan yo iso. Ya. Jadi nggak harus 100% seperti contoh example di sini ya. Umpamanya suhu tak ganti ya seharusnya bisa. Karena cuma ini seperti variabel saja. Jadi semua yang ada AHT-nya ini ganti suhu kelembapan. Jadi ini kayak variabel ya. Bisa saja nggak ada yang error. Oh ini. Nah ini setelah coba-coba ketemu ini nih, Rek. Ini sensornya murah tapi agak tricky. Agak trik. Dimensinya juga lebih kecil daripada yang DHT22 sama DHT11. Tapi saya sarankan ojo pakai DHT11 untuk skripsi sama project. DHT11 nggak recommended saya. Kenapa, Pak? Pembacaannya rada gak presisi. Jelek. Kepresisiannya jelek. Ya, tetap jalan. Kalau DS18B itu bagaimana? DS18B itu suhu saja. Itu cukup bagus, itu bagus. Pokoknya jadi hari 11. Elek, right? Jelek katanya. Ya itu memang generasi pertama sih. Mending di HT22 langsung. Tapi yo luwih larang, right? Lebih mahal. Jadi 22 itu lebih mahal. DS18B untuk suhu saja itu. Suhu aja. Bentuknya seperti transistor kecil sama yang batangan itu ada. Oke, untuk penjelasan programnya ini karena saya menggunakan serial maka saya inisialisasi dengan serial begin ya. Terus 9600 ini baud rate-nya. Terus saya kasih tulisan ini, saya inisialisasi AHT-nya. Ini penjelasan saja. Terus di sini ada sensor event ya. Sensor event saya kasih nama humidity sama temperatur. Terus saya ambil get event di sini. Nah, data kelembapan dan data suhu itu diambil dari sini, Rek. Dari baris sini. Jadi kita ambil, terus kita tampilkan pada serial monitor di sini. Jadi temp.temperatur, humidity.relative humidity. Ini sudah library semua. Jadi tinggal panggil-panggil gitu aja. Sudah ketemu. Tapi ini sensor ini membutuhkan memori yang cukup besar. Saya cek tadi, coba dilihat di sini. Butuh berapa persen memori dari Arduino besar. Tapi kalau pakai Arduino Mega ya gak kerosor ya. 26%. Ya, 26% dipakai. Ya cukup besar menurut saya. Kita kan cuma nampilkan serial sama akses sensor aja, cukup besar. Tapi kalau pakai Arduino Mega gak kerosor, cuma berapa persen, gak sampai 10 sudah. Ini karena Arduino Uno memorinya jauh lebih kecil, maka prosentasenya besar. Jadi dalam membuat embedded system atau menggunakan mikro, sampai itu harus memperhatikan ini memorinya batasannya berapa sih. Harus di
walaupun nggak detail banget, tapi dikira-kira ya, minimal dikira-kira. Oh, program saya banyak melibatkan banyak sensor, melibatkan banyak aktuator, yang mungkin pakai Arduino yang Mega saja. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk sensor AHT10? Silahkan. Ada Pak. Jadi hanya Pak, sensor AHT10 kan ini digunakan untuk mendeteksi kelembapan dan suhu ya Pak ya. Sedangkan pada sensor itu ada kayak komponen-komponennya, dan itu sangat rentan banget terhadap kelembapan Pak, terjadinya korosi. Nah itu mungkin ada cara untuk mengatasinya Pak. Nah, untuk menghindari korosi. Hubungannya korosi Mas ya. Itu ini kan untuk level DHT22, DHT11 sama AHT10. Ini untuk level ya mungkin skripsi ya kalau saya bilang ya. Itu dan bukan tempat yang korosif. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi levelnya itu Anda harus melihat level IP-nya berapa. IP berapa, IP berapa. Index protection ya, atau indeks proteksi ya, indeks proteksinya berapa. Apakah sensor ini cocok digunakan untuk daerah yang korosif, contohnya tambak garam. Nah itu, apakah cocok digunakan untuk itu? Apakah tidak? Kalau ini jelas korosif Mas. Kalau kena garam, ya wassalam itu ya. Ya, kalau di dalam ruangan seperti ini nggak ada masalah. Kalau sampai taruh di tengah-tengah tambak garam, ya nggak lama. Dulu itu ada yang mau skripsi dan didanai, tapi sayangnya nggak diterima. Saya juga nggak tahu kenapa. Soalnya saya juga bukan pembimbing, saya juga masih pupuk bawang lah ya di sini, masih awal-awal itu. Nggak disetujui. Padahal mau dibiayai sama ada dosen pertanian yang punya proyek berhubungan dengan tambak garam. Di situ ada suhu kelembapan pasti ya, suhunya berapa, kelembapannya berapa, terus saya lupa sensor apa lagi. Oh iya, kecepatan angin berapa. Anggap saja 3 itu sensor itu yang pasti ya. Terus tambak garam ini kan gede berhektar kan ya. Nah di situ itu dulu itu sudah ada LoRa, istilahnya LoRa untuk komunikasi datanya. Nah itu sudah saya usulkan, tetapi sensornya nggak bisa pakai sensor seperti ini. Sampai harus cari sensor yang anti korosi. Ya harganya pasti jutaan ya. Saya suruh cari, ada infonya itu ada di, pakai dulu masih AliExpress masih bisa langsung direct ke sini. Itu ada, tapi sayangnya nggak disetujui itu emang. Jadi dia di tambak garam itu dipasangi sensor kecepatan angin, suhu dan kelembapan. Nanti kan ada kayak ruangan khusus untuk memonitornya ya. Nah, dan itu datanya harus dikirim. Dulu sudah saya sarankan pakai LoRa tapi nggak diizinin. Jadi semua sensor mikronya itu harus terproteksi. Entah itu mikronya di apa itu namanya, di resin ya. Jadi wiringnya sudah fix paten, mikronya di resin, jadi itu sudah aman itu menurut saya. Terus sensornya pastinya sensornya nggak bisa serta-merta di resin ya kayak so detect lah, nggak sesuai suhu kelembapannya. Ya saya suruh beli sensor yang gak gampang korosi. Kelihatannya sama mek suhu kelembapan toh, tapi yang menyebabkan beda atau jauh lebih mahal itu IP-nya. IP berapa? Ini tahan terhadap hujan enggak? Nah, itu sudah beda lagi. Sama yang buat indoor. Kadang yang jauh membedakan dari segi harga ya, itu IP-nya. Kan ada tuh sensor kayak di petrokimia di Gresik itu, sensornya semuanya harus anti korosif Mas. Karena bahan kimia semua yang ada di situ. Bisa jadi sensor pH mungkin untuk level kita skripsi mungkin harganya ya 100 ribuan atau 200.
itu bisa jadi puluhan juta mas kalau sudah levelnya industrial dan IP-nya tinggi, anti korosif lah, suhunya bisa sampai sekian itu sudah beda lagi. Kayaknya sama pembacaannya USPH segitu segitu, tetapi IP-nya itu yang beda jauh, yang menyebabkan perbedaan harga terutama. Jadi kalau sampai tertarik real case, contohnya tambah garam itu, sampai wajib mempertimbangkan ini IP berapa. Kalau nggak gitu, modal kabel, nggak sesuai prosedur sudah. Belum seminggu udah korosif semua itu. Bisa mesot kabel itu. Di samping itu kalau di ya contohnya sensor flow meter tadi yang saya ceritakan, flow meter yang sama gunakan mungkin di PDAM yang di rumah-rumah sama flow meternya di kapal beda. Flow meter sensor di kapal beda. Jangankan gitu, kabel lampu yang digunakan di kantor, di pabrik, di kapal itu beda. Saya dulu kan pernah belajar di kapal itu beda itu. Lampu yang digunakan di kapal sama di daratan itu beda. Kabelnya juga beda. Beda semua. Standarnya lebih tinggi di kapal. Nah, sampai orang engineer nanti pada saat kerja ya minimal ya harus tahu. Oh ini mau dipakai di mana? Karena itu sangat penting. Sangat penting. Ada pertanyaan lagi monggo, silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ini ultrasonik. Sensor ultrasonik. Sensor jarak ultrasonik umumnya digunakan untuk jarak ya. Tapi kalau skripsi yang dulu-dulu yang sudah-sudah itu digunakan untuk ketinggian air, biasanya area-area itu digunakan untuk ketinggian air. Itu sensor ultrasonik yang dulu. Nah, ini ya, sensor ultrasonik merupakan sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik berupa gelombang suara ya, suara ultrasonik menjadi besaran listrik. Kemudian besaran listrik itu dikonversi menjadi jarak. Kalau dari besaran listrik dikonversi menjadi jarak itu main software. Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20 kHz. Yang kita pakai ini 40 ya, lebih tepatnya 40. Nah, kenapa kok lebih besar dari 20 kilo? Karena itu frekuensi yang sudah tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi gelombang suara itu tidak mengganggu, nggak bising lah buat kita, nggak bising, nggak mengganggu nggak mengganggu ini kita, ya nggak ada noise-nya lah, nggak bisa dengar. Walaupun sebenarnya ada, tapi nggak mengganggu pendengaran kita. Ya. Prinsip kerja dari ultrasonik ini mengikuti sistem ekolokasi dari hewan kelelawar ini, ya, di mana terdapat pemancar yang mengeluarkan gelombang ultrasonik. Nah, ketika gelombang tersebut mengenai objek, maka gelombang ultrasonik itu akan memantulkan kembali ke komponen penerima. Jadi di ultrasonik ini ada dua ini ya. Itu salah satunya pemancar dan yang lain itu penerima. Nggak mungkin dua-duanya punya pemancar, nggak akan nyambung, nggak akan kedeteksi jaraknya. Ya, jadi harus berpasang-pasangan. Ada pemancar, ada penerima. Jadi seperti itu. Ada pemancar, ada penerima. Nah ini ada tulisannya R ini ya, receive berarti. Nah di sini juga ada T transmit, ada R receive. Ya. Ada R, ada T.
sensor ultrasonik ini harganya murah ya. Seingat saya cuma nggak sampai 15 lah ya, umumnya di bawah 15. Tapi zaman saya dulu itu sensor ini ada 2 merek terkenal. Yang satunya Devantech, yang satunya Paralab. Devantech ini zaman 2006, 2007 itu sudah 400.000 satu. Nah ini sedangkan di bawah 15.000. Kalau yang Paralab 250.000. Dulu ada teman saya yang skripsi robot berkaki itu, berkaki apa beroda? Sorry, beroda. Robotnya pakai roda, dipasang 6 sensor ultrasonik yang harga 250.000. Itu pada satu saat sebelum ujian skripsi ada temennya yang salah nancepin plus minus ya. 250 ping 6 kira 1,5 juta ya. Itu tahun 2009 masih ingat saya. Wes tolak itu rusak kabeh. 2009 itu 1,5 juta mas buat sensor ultrasonik aja. Tolak apa? Besoknya mau sidang loh padahal. Ada temennya yang salah nancepin plus minus itu. Udah wis tolak nggak bisa diapa-apain udah. Belum ada sensor ini ya, belum ada yang harganya 15.000 ini. Mungkin kalau harganya 15.000 bisa langsung ganti ya. Ini harganya 1.250 tahun 2009 itu teman saya. 2009. Ini sama dengan berapa ya sekarang? Kalau dibandingin harga emas ya, mungkin ya hampir 1 juta ya. Nah ini makanya ini sampai perlu berterima kasih pada orang Cina ini. Pada negara Cina maksudnya ya, memproduksi harganya bisa sampai di bawah 15.000 itu. Ini menurut saya nggak masuk akal ini. Dulu saya menjiplak yang Devantech yang harganya 400.000 itu habisnya 100 ribuan. Di rata-rata habisnya 100.000. Lah ini ada di bawah 15.000 itu. Ini Oppo ini nih. Ya efisiensinya seperti apa gitu. Saya masih ingat banget beli sensornya satu pasang ini. Saya dulu beli sensornya saja yang 2 depan ini, satu pasang ini hampir 30.000. 25 sampai 30.000 sepasang. Sensor tok belum komponen-komponennya. Nah ini bisa dijual berapa tadi? 15.000. Itu sudah di luar nurul lah sekarang itu. Murah banget. Makanya sampean minimal harus nyoba sendiri, ini sendiri. Ya. Oke, untuk pin-pinnya yang digunakan itu yang paling kiri ini ya, yang paling kiri VCC, yang paling kanan ground. Kalau sensor ultrasonik ini insya Allah semuanya sama standar urutannya. Paling kiri VCC, paling kanan ground. Jadi insya Allah nggak akan terbalik ya. Kalau yang LCD OLED itu ada 2 versi itu jengkel noret. Terus kadang beli yang versi A, ternyata kita beli yang kedua versi B. Dan itu yang berbeda itu plus minus C, dipasang rusak. Gitu. Kalau ini ultrasonik insya Allah standar ya. Selama ini saya belum pernah menemukan perbedaan di VCC, urutan VCC dan groundnya. Jadi VCC-nya paling kiri, groundnya kanan. Terus trigger dan echo. Trigger ini digunakan untuk memicu pulse gelombang. Nanti ada penjelasannya. Terus echo ini membaca pantulan ultrasonik setelah menabrak objek. Jadi namanya juga echo ya, sinyal baliknya ini. Itu yang dibaca. Nanti dia dikonversi menjadi jarak. Terus spek dari ultrasonik ini dia tegangan kerjanya 5 volt. Standarnya Arduino Uno 5 volt. Beda dengan AHT tadi 3,3. Jangan sampai salah. Jadi sebelum Anda menggunakan modul sensor atau modul-modul yang lain atau menggunakan IC ya, harap dibaca speknya dulu atau datasheet minimal tegangan kerja. Minimal itu tegangan kerja.
sama letak kakinya. Oh, plusnya di mana, minusnya di mana, tegangannya berapa. Jangan sampai nanti umpamanya IC ya, sampai pakai IC yang tegangan maksimalnya 10 volt sampai kasih 24 volt. Udah jadi kacang gosong itu udah. Ya, jangan sampai kelebihan tegangan atau kebalik polaritas, itu kuncinya ya. Pokoknya itu nggak kebalik aja atau nggak kelebihan tegangannya, insya Allah aman ya. Kalau kebalik datanya masih aman. Kalau tegangan nggak bisa ditoleransi itu biasanya. Oke, arusnya ini cuma 15 mA, kecil banget. Frekuensinya 40 kHz. Frekuensi pada umumnya ultrasonik yang standar ini 40 kHz. Jarak maksimal 4 meter. Jarak minimal ini jarak mati ya. Jarak minimal ini jarak matinya 2 cm. Jadi di bawah 2 cm udah nggak bisa detect ya. Nggak bisa detect. Terus akurasi rentannya 3 mili sampai 3 mm. Jangkauan sudutnya itu 15 derajat. Nah, sinyal input triggernya ini 10 mikrosekon pulsa, 10 mikrosekon pulsa. Nanti ada caranya, gimana caranya memberikan 10 mikrosekon pulsa ke kaki trigger ada. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Nah ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya ultrasonik ini kan ada 2 sensornya itu ya, lebih tepatnya transducer namanya. Itu ada transmitter, ada receiver, dan harus berpasangan. Nah biasanya kalau di seri HCSR04 ini ada tulisannya T sama R. Kalau sama di sensornya aja, biasanya ada di bodinya itu di belakang itu ada T, ada R, seperti itu. Nah, ultrasonik ini memiliki komponen pemancar transmitter melalui pin trigger dan komponen penerima receiver melalui pin echo. Ya, ini nggak boleh kebalik. Yang memancarkan sama menerima ini nggak boleh kebalik. Ini kebalik ya nggak bisa dipakai. Atau nggak boleh sama-sama pemancarnya, atau nggak boleh sama-sama penerimanya. Di situ harus berpasangan. Nah ini. Sensor ultrasonik memanfaatkan pin trigger dengan kondisi high yang dinyalakan selama 10 mikrosekon. Jadi di pin trigger itu dipicu sinyal pulsa 10 mikrosekon. Terus setelah itu apa? Sensor memancarkan gelombang ultrasonik dengan 8 pulsa pada frekuensi 40 kHz. Nah ini pulsanya. Ini guys, udah gede apa ya? Kalau kita lihat itu bentuknya pulsar. Coba mungkin dibesarkan dulu biar jelas. Sementara gede nose jaket.
Nah ini pulsanya. Ya. Di trigger ini kaki trigger ya, ini kaki trigger, ini kaki echo. Transmitnya itu 8 pulsa. Nah, transmit ini munculnya seperti ini nanti. Keluarkan gelombang suara. Ya. Ini 8 pulsa. Ya. Munculkan 8 pulsa. Terus apalagi itu kata-kata. Ini saya dapatkan dari Last Minute Engineer ya. Ada itu di Last Minute Engineer. Bagus soalnya, kalau ada animasinya bagus. Ini aja rada gede. Nah, pola itulah yang membedakan gelombang ultrasonik dari sensor dengan noise gelombang ultrasonik di sekitarnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini kan transmit ya, transmit. Nah, sekarang ini bagian yang receive. Pada saat gelombang telah dipancarkan, pin echo diatur dengan kondisi high. Jadi setelah dipancarkan, pin echo di-high-kan. Ya. Untuk mulai membentuk sinyal awal echo back. Jadi baliknya ini membentuk sinyal awal gelombang yang baliknya. Apabila selama 38 milisekon pin echo belum membaca adanya gelombang yang kembali ke sensor, maka pin echo kembali ke kondisi low. Jadi setelah ultrasonik ini memancarkan suara ya, suara ultrasound dengan frekuensi 40 kHz, kok nggak ada gelombang baliknya, maka pin echo-nya dikembalikan kondisi low dan yang high ini tetap 38 milisekon. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasannya tidak ada halangan di jarak 4 meter tadi maksimal. Jadi di depan ultrasonik ini nggak ada halangannya, atau daerahnya loss, nggak ada halangan sepanjang 4 meter. Nah, karena nggak ada sinyal baliknya, gelombang suaranya kan bablas ke sana kan ya, bablas. Suaranya bablas, nggak dipantulkan lagi. Berbeda dengan pada saat ada halangan, contohnya ini mungkin atau HP, ya. Pada saat ada halangan, ya. Sedangkan ketika pin echo mendeteksi adanya gelombang ultrasonik yang kembali, menunjukkan bahwasannya di sini ada objek atau halangan. Nah ini kembali ya. Animasinya ini dipancarkan, ada halangan, gelombangnya balik lagi, ya. Maka saat itu pin echo memberikan kondisi low dan mencatat durasi perubahan dari kondisi high ke kondisi low. Nah, lebar pulsa yang diterima pin echo bervariasi menurut waktu yang dibutuhkan. Biasanya jarak yang terpendek itu 150 mikrosekon waktunya. Terus yang paling jauh ini 25 milisekon. Jadi data waktu ini nanti akan dikonversi menjadi data jarak. Ya, data waktu antara 150 mikrosekon sampai 25 milisekon ini nanti akan dikonversi menjadi data jarak. Nah, data jarak itu nanti yang ditampilkan menjadi jarak di LCD atau di serial monitor. Sebenarnya sensor ultrasonik ini enggak melulu kayak ini tok ya. Di mobil kan ada ultrasonik itu ya. Mobil. Terus ultrasonik juga bisa digunakan untuk untuk aliran air. Yang saya pernah jumpai itu di kapal. Jadi di kapal itu ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi debit bahan bakar yang digunakan. Jadi ultrasoniknya ada dua, ini terpisah, ada transmit, ada receive. Ditempelin atas bawah, nanti gelombang ultrasoniknya akan menembus besi. Dari situ bisa dideteksi debit aliran bahan bakar. Jadi gak mempengaruhi gak mempengaruhi perpipaan dari bahan bakar itu, gak perlu motong nanti pakai sensor flow meter, enggak. Flow meternya pakai ultrasonik. Jadi ditempelin atas, bawah, keluar ini
debit bahan bakarnya berapa. Itu ultrasonik. Tentu frekuensinya kelihatannya jauh lebih tinggi dan transducer yang digunakan, sensor yang digunakan beda lagi. Terus ada lagi sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi level bahan bakar di tangki trailer biasanya. Truk-truk trailer yang gede-gede itu biasanya untuk mendeteksi level bahan bakarnya itu pakai ultrasonik. Ditempelin aja di luar, nggak dimasukin di dalam tangki bahan bakarnya ya, karena akan sangat beresiko. Di sini terdapat tegangan ya, umpamanya ada shot gitu ya, jadi bom itu ya gitu. Karena sangat beresiko, hal-hal yang sangat beresiko biasanya tegangan atau kabel-kabel itu nggak akan dimasukkan di dalam area itu, area bahan bakarnya. Biasanya ditempelin gitu aja di luar, udah kedetek. Jadi seperti itu. Karena kan resikonya gede banget, meledak gitu. Kalau nggak ini, ada lagi ultrasonik yang digunakan di Suramadu ini ada, mendeteksi kekuatan beton. Ultrasonik juga, kekuatan struktur bangunan itu ultrasonik juga. Jadi ada itu di bangunan-bangunan yang gede-gede itu biasanya ada ultrasoniknya. Ya ultrasonik yang dipakai. Makanya ultrasonik ini nggak sekedar ultrasonik yang Anda jumpai, macamnya wakeh. Oke, ini ya untuk rumus yang digunakan untuk mengkonversi langsung saja ya, nggak saya ceritakan ini karena fisika banget ya di sini. Ini ada konstanta kecepatan rambat gelombang suara pada udara itu 340 meter per sekon atau 0,034 cm per mikrosekon. Jadi ini konstantanya ya 0,034. Kalau sudah ketemu waktunya dari itu tadi dari sensor sudah kebaca waktunya berapa, tinggal ngalihkan saja. Umpamanya di sini waktunya 500 mikrosekon dikali kecepatan rambat gelombang suara tadi ketemu 17 cm di sini. Rumusnya sederhana, ini tahu. Ya. Cuma gini aja rumusnya. Nah, ini kan 17 cm ini kan jarak bolak-balik gini ya. Nah, kalau jarak sekali jalan aja itu tinggal bagi 2. Jadi 17 bagi 2 sama dengan 8,5 cm. Jadi seperti itu. Jadi konversinya waktu yang saya peroleh di mikro dari sensor umpamanya 500 mikrosekon, maka jarak realnya itu 8,5 cm. Semakin tinggi waktu yang ditempuh, maka semakin jauh jaraknya. Umpamanya 1 milisekon ya, 1 milisekon nanti konversinya berapa? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita coba nanti ultrasoniknya. Oke, di samping itu ultrasonik juga memiliki beberapa keterbatasan ya. Ada keterbatasannya yang kita pakai ultrasonik ini. Dia tidak dapat mendeteksi objek dengan jarak lebih dari 4 meter dengan ultrasonik ini standar. Tapi sebenarnya ada ultrasonik yang bisa mendeteksi jaraknya lebih jauh dari 4 meter ada. Ini SRF, kalau yang mereknya Devatec ya, ada SRF 04, ada SRF 06. 06 itu bisa sampai 6 meter. Yang ini cuma 4 meter. Memang keterbatasannya itu ya. Terus objek yang dapat memantulkan gelombang dengan sudut pantulan lebih kecil dari 45 derajat. Nah ini kekurangannya. Kalau ada seperti ini, dia nggak bisa mantul gelombangnya, tidak dikembalikan tapi diteruskan ke sana. Ya. Terus objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil itu nggak bisa detect. Ya, objeknya terlalu kecil itu nggak bisa. Terus objek yang memiliki permukaan lembut seperti boneka
itu nggak bisa, malah nyerap dia, nyerap suara. Nah itu nggak bisa. Pokoknya yang bulunya banyak itu boneka atau apa ya. Terus dengan permukaan yang nggak rata, itu juga dia ngefek, pengaruh. Object with soft irregular surface, yang memiliki permukaan yang nggak rata itu juga pengaruh. Jadi idealnya ultrasonik yang ini itu permukaannya rata dan tidak soft seperti ini, tidak lembut seperti itu. Dulu di lomba robot yang dulu istilahnya robot cerdas ya, itu kan hampir semuanya pakai sensor ultrasonik. Itu obstacle-nya atau tantangannya itu dia di dalam jalurnya itu dikasih boneka sama kertas, kalau dilipat-lipat itu kan biasanya segitiga-segitiga gini ya. Nah, dikasih itu untuk mengganggu pembacaan sensor ultrasoniknya. Jadi seperti itu. Itu dulu ada tantangan seperti itu. Oke, ini coba kita tes ya untuk ultrasoniknya. Di sini sudah di wiring ya, sudah di wiring. Kaki nomor 9 sebagai trigger, kaki nomor 8 sebagai kaki echo. Ya. Terus ditampilkan di LCD, tetapi di program yang ada di sini saya tambahi ditampilkan di serial monitor biar gampang bacanya. Kalau di LCD itu angel. Wong ini sang ini kayak delok sendiri. Ya. Jarak yang terbaca di LCD dan di sini harusnya sama. Ya 208 cm atau 2 meter ya. Satuannya cm. Sama dengan yang terbaca di sini. Kalau dikasih halangan, ya dia akan mendeteksi sesuai jarak halangan ini. Dan ini delaynya saya kasih 500 milisekon, sebenarnya nggak harus sebesar itu delaynya, bisa Anda atur. Tapi yang pasti seingat saya untuk ultrasonik ini butuh delay. Kalau nggak di delay nanti kacau pembacaannya, kacau, butuh delay. Ultrasonik butuh delay. Nah, untuk ultrasonik ini sebenarnya menggunakan pin I/O biasa standar ya untuk programnya. Di trigger ini terutama dia menggunakan output biasa, pin output digital biasa. Nah, terus dia diinisialisasi sebagai output trigger, yang echo diinisialisasi sebagai input. Untuk tadi kan ya di pin trigger tadi butuh berapa milisekon atau mikrosekon? Berapa mikrosekon untuk triggernya? 10 kan ya? Cara triggernya seperti ini. Sederhana sekali. Awalnya kan defaultnya pin itu low kan ya? Saya kasih trigger 10 mikrosekon dengan membuat pin trigger ini high. Saya delay, tapi ini delaynya bukan delay biasa, tapi delaynya delay mikrosekon. Saya kasih angka 10 high, terus saya kembalikan lagi ke low. Maka di situ akan muncul pulsa 10 mikrosekon. 10 mikrosekon itu sebenarnya nggak paten harus 10 ya. Itu minimal ya, minimal 10 mikrosekon. Bisa Anda tambahin, tapi jangan banyak-banyak. Buat apa? Delay terlalu lama mengganggu program juga. Seperti itu. Biasanya ada rentangnya 10 sampai berapa, tapi di sini yang dipakai 10. Terus setelah di delay, kita menggunakan pin echo untuk mengetahui durasinya. Durasi sinyal ini balik itu berapa lama. Jadi setelah di trigger muncul pulsa 8 tadi. Nah, terus setelah itu pin echo-nya dibuat high, dia nunggu nih, ada nggak suara ultrasonik tadi yang dipantulkan. Kalau ada, dia baru ini bekerja, namanya pulse in. Pulse in ini sebenarnya fungsi bawaannya Arduino ya.
Dulu zaman saya belum ada ini, belum ada pulse ini nih. Kita harus mengaktifkan timer counter, kita harus ngitung durasinya sendiri. Nah ini dengan adanya pulse ini sudah enak banget, pol enak ini. Nah jadi tinggal pulse in, echo, pin ya, high, udah selesai. Ini aja. Nah nanti dari durasi itu kita konversi menjadi jarak dalam senti. Kalau bawaan programnya itu ada senti, ada inci. Yang kita pakai biasanya senti. Nah di sini kita pakai atau kita gunakan yang senti konversinya. Ini konstanta, jangan diutek-utek ya. Ini konstanta, udah bawaannya. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya kita tampilkan di LCD dan di serial monitor. Oke, sekarang yang bawa laptop semuanya dikeluarkan, silakan buka Walkme. Ya, untuk LCD-nya, untuk ultrasoniknya pakai pin 9 dan 8. 9 trigger, 8 echo. 9 trigger, 8 echo. Silakan dipakai itu. Selanjutnya tambahin LCD 16x2. Di Walkme-nya pakai Arduino Uno. Ya. Terus tambahkan ultrasonik dan LCD 16x2. Tampilkan jaraknya di serial monitor dan LCD. Silakan. Yang bawa HP mungkin bisa akses Walkme langsung. Yuk. Mungkin bisa di stop aja itu mas, kan ini lagi ngerjakan.